Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar, kita mencoba untuk meng-unmute ya. Mohon di mute mic-nya agar kita fokus dulu mendengarkan Pak Heri berbagi kebenaran firman-Nya. Nanti akan dilanjutkan untuk Q&A, dan karena Bapak Heri sudah siap, mari dipersilahkan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Luhut dan salam. Selamat pagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu member partner CCM yang Pagi. setia menemani acara-acara CCM di hari Sabtu. Dan hari ini kebetulan kita punya koordinator serta Pak Wilson sedang melayani di Full Gospel di Sentul yang memang sudah direncanakan 1 bulan yang lalu. Jadi kirim salam untuk teman-teman yang selalu setia mengikuti acara CCM ini. Oke. Baiklah, saya akan share dengan tema menghidupi kesempurnaan dalam Kristus. Saya pikir ini bukan satu tema yang baru karena kita sering diskusikannya untuk menghidupi kesempurnaan dalam Kristus. Dan ternyata kesempurnaan itu sudah kita miliki dan hidup dalam Kristus juga sudah kita lakukan, sedang kita lakukan dan selalu kita lakukan. Tinggal menghidupinya saja yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita sudah di dalam kesempurnaan dalam Kristus. Saya akan share melalui PowerPoint. Belum keluar ya? Belum Pak, belum. Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, menghidupi kesempurnaan dalam Kristus. Nah, sebagai catatan bahwa kita sudah sempurna dalam Kristus. Tinggal kita menghidupi, enjoy di dalamnya, lalu mendengar perkataannya yang ada yang ditaruh dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena Dia yang mengendalikan hidup kita dan kita anggap sang pribadi ini sebagai partner yang Immanuel yang selalu menyertai kita sepanjang kita masih hidup. Selama kita hidup di dunia ini, bahkan ketika kita dipanggil pun dalam alam lain, atau katakanlah kita sudah meninggal, Ia menyediakan tempat supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Itu satu kerinduan, itu satu kemurahan yang diberikan olehnya untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ia ada selama kita hidup sekarang ini, menemani, merupakan pasangan hidup kita yang rohani itu, yang ada dalam kita itu, sampai segala sesuatunya berlalu, sampai kita juga meninggal, Ia sertai. Lalu Kolose 1 ayat 28 berkata, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, artinya kesempurnaan itu sudah ada, hanya tinggal dipimpin. Dan CCM ini yang selalu beritakan adalah Kristus. Nasihati juga Kristus, kembali kepada Kristus. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua sudah sering mendengar di Kolose 1:28 dan sebelumnya di ayat sebelumnya di 27 bahwa inilah rahasia yang sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi, orang-orang saleh dahulu, bahwa Christ in you, bahwa Kristus itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita sertai, kita hidupi, dan kita ajak bergaul. Karena dialah pasangan hidup kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus di Kolose. Dan setelah saya lihat, ternyata waktu di Kolose, kelihatannya waktu surat ini ditulis,
Paulus ada di penjara dan itu masih ada di Efesus, tetangganya Kolose. Nah, jemaat di Kolose ini diberitakan dibangun oleh Epafras. Kita tahu bahwa Epafras adalah murid Paulus yang selalu setia mengunjungi Paulus di penjara waktu di Efesus. Nah, waktu mengunjungi itulah Epafras sering curhat bahwa jemaat di Kolose ini terhimpit oleh banyak pengajaran-pengajaran di Kolose yang dikhawatirkan menjadi mengintervensi pengajaran Kristus yang sebenarnya. Di situ ada kepercayaan adat tentang animisme, dinamisme, segala macam filosofi, semacam kedewa-dewa yang banyak mempengaruhi jemaat di Kolose. Oleh karenanya, Paulus waktu dalam penderitaan walaupun penjara, ia memberitakan Kristus melalui surat yang akan disampaikan kepada Epafras dan kemudian Epafras menyampaikan kepada jemaat di Kolose. Salah satunya itu menuju kesempurnaan ke dalam Kristus, menghidupi, memimpin untuk mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Nah, Paulus mengajar, menasihati setiap orang, dan memimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa karena anugerah Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi Kristus yang menyempurnakan, yang terus memberikan pengajaran, pewahyuan kepada kita sehingga kita bisa menyampaikannya. Begitu juga yang sudah dialami oleh Paulus bahwa Kristuslah yang memberikan hikmat kepada Paulus untuk menyebarkan, memberitakan kabar baik ini, Christ in you. Nah, dalam Kolose 1 ayat 27 dan 28 ini persis pas banget dengan visi, misi, dan goal dari CCM yang selalu kita bacakan oleh teman-teman di setiap hari Sabtu. Nah, jadi visinya umat yang hidup berpusat kepada Kristus, ya, yang melihat kepada umat yang berpusat kepada Kristus, melihat secara rohani, secara pikiran atau secara ilusi yang belum bisa kelihatan. Jadi umat yang hidup berpusat kepada Kristus dan misinya seperti saat ini kita dengar untuk memberitakan Injil sepenuhnya dengan membangun komunitas untuk menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bukan hanya menuju, tapi sudah menghidupi kesempurnaan dalam Kristus. Saya ingin menceritakan bagaimana menghidupi kesempurnaan dalam Kristus dengan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu tentang pengamalan kita, mengimplementasikan kelima sila-sila dalam Pancasila. Kebetulan hari ini tanggal 27 Mei dan besok tanggal 1 Juni kita merayakan lahirnya ideologi negara kita, Pancasila. Nah, jadi nggak ada salahnya, tapi bukan saya ahli Pancasila, tapi kebetulan visi misi CCM dan menuju kesempurnaan dalam menghidupi kesempurnaan dalam Kristus itu bisa dipraktikkan melalui sila-sila dalam Pancasila ini sehingga kita bisa nyata, bisa mengontrol diri apakah kita benar-benar menghidupi kesempurnaan dalam Kristus sehingga mencapai kepada tujuan yang kita inginkan bersama. Bukan berarti apa gitu Pancasila nggak, kita hanya ngobrol-ngobrol aja, kita bukan ahli dari Pancasila, tapi kebetulan saya melihatnya dari pemahaman yang saya dapat sesuai dengan visi misi CCM, dan pemahaman bisa macam-macam dari segala macam untuk bisa mempraktekkan kehidupan berideologi Pancasila. Mengapa kelima sila Pancasila diambil sebagai contoh? Tadi saya katakan karena mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan tujuan CCM. Kita bacakan dulu Pancasila. Kalau ada yang hafal, Pak Jokowi bilang dapat hadiah sepeda. Jadi Pancasila yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat sejarah dulu waktu masih belajar, betapa sungguh luhurnya nilai-nilai Pancasila ini yang sudah digali oleh penemu semua bapak-bapak kebangsaan negara kita Indonesia yang sudah pahlawan, dari mulai Bung Karno, Pak Muhammad Hatta, sampai mereka belajar ke seluruh negeri untuk mendapatkan filosofi bagaimana ideologi yang pas untuk Indonesia. Dan ternyata inilah ideologi negara kita yang cocok dengan bangsa kita dan hampir seluruh umat manusia. Dan bahkan sudah diuji kesaktiannya tanggal 1 Oktober tahun 65, mulai lahirnya 1 Juni 45, jadi ini 65 sudah ada digoncang oleh ideologi lain, sehingga 20 tahun berjalannya berideologi Pancasila ternyata tidak tergoyahkan sakti. Dan saat ini atau ke depan masih ada yang mau merubah ideologi, saya percaya Pancasila bisa mengatasinya semua. Nah, kita lihat di sini bisa bikin bentuknya piramida. Jadi sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu cakupannya agak luas. Karena ini adalah fondasi dasar untuk bisa kita masuk ke sila di atasnya, sila keempat, kerakyatan. Kalau kita sudah bisa melakukan keadilan dalam pengamalan Pancasila, maka kita berarti sudah bisa berdiskusi, bermusyawarah dengan orang lain dalam satu wadah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada wakil-wakil rakyat kita di DPR, MPR yang mau mewujudkan keadilan itu. Sebagai bentuk dari rasa keadilan itu, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk apa bermusyawarah? Untuk menyatukan semua ide-ide, paham-paham, segala macam suku bangsa, supaya kita masuk ke persatuan Indonesia. Baru masuk lagi ke fase yang di atasnya, persatuan Indonesia. Nah, setelah kita bersatu, tentunya sasaran dari kita persatuan adalah manusia, objek, bukan benda, bukan alam, bukan apa, walaupun itu hanya pelengkap, tapi manusianya, rakyatnya, sehingga memanusiakan manusia yang beradab. Nah, manusia yang beradab dimuliakan. Nah, kita ingat waktu zaman Pak Harto, apa namanya, motonya atau tagnya itu membangun manusia yang seutuhnya. Kita sering dengar kan. Nah, lalu setelah kemanusiaan, tentu kita bisa merasakan bahwa ada sang Khalik atau sang pencipta di atas segalanya, di atas bumi ini, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi urutan-urutannya itu mulai dari bawah, fondasinya harus kuat dulu, baru masuk ke kerakyatan, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Nah, lalu di sini saya suka dengar suka ngelihat dari spirit dari olahraga. Nah, karena kita nggak mungkin bisa jadi juara satu atau memulai segala sesuatu jadi juara satu tanpa harus di bawah dulu latihan, bertanding dulu untuk bertanding. Nah, tentunya waktu bertanding kita berhadapan semua dengan lawan-lawan kita dalam perlombaan diadu. Begitu pertandingan selesai, pasti ada yang menang dan kalah, yang unggul dan yang kalah. Tentunya mulai dari bawah tahapannya. Kalau dibagi kasih hadiah juga selalu dari bawah dulu. Juara harapan 2. Nah, juara harapan 2 ini juga sudah bergumul dengan peserta lainnya di bawahnya yang kalah. Akhirnya mereka masuk ke juara harapan 2. Nah, tentunya di atasnya lagi ada juara harapan 1. Nah, juara harapan 1 ini yang bergumul, yang bertanding dari 4 ke 5. Nah, setelah itu di atasnya lagi ada juara 3. Dan seterusnya ada juara 2 dan juara 1. Nah, ini satu proses yang semua dimulai dari kelima ini, juara 5, 5, 4, 2, 1.
Nah, tadi hubungannya juga dengan Pancasila dimulai dari keadilan dulu, baru bisa naik ke atas. Bukan terbalik. Kalau terbalik, kayaknya fondasinya kurang kuat. Jadi harus ada juara harapan 2, sudah teruji, juara harapan 1, juara 3, apalagi, udah masuk final. Lalu juara 2, nah ini yang paling seru, pas babak final. Nah, menentukan juara 1, juara 2. Dan itu benar-benar sportivitas. Semua mata menuju, kecurangan juga bisa kelihatan. Nah, ini saya ambil spiritnya dalam mempraktekkan pengamalan menghidupi kebenaran dalam Kristus. Nah, sila kelima sebagai gambaran saja keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manifestasinya buahnya kita mulai adil dengan diri sendiri, mulai adil dengan pasangan kita, suami istri dalam keluarga, mulai adil dengan pekerjaan kita, atasan bawah, selalu bersikap adil dengan pelayanan, lingkungan, komunitas. Jadi nilai keadilan itu sudah melekat. Apalagi masuk ke masyarakat, ke satu kota, negara, polisi, jaksa, pengadilan. Nah, lembaga inilah yang paling repot di seluruh dunia dalam kehidupan hari. Urusan polisi, urusan kejaksaan, orang pengadilan, sampai sekarang korupsi, semuanya, kejahatan, manipulasi, hal-hal yang kecurangan, semuanya ada di pengadilan, di polisi. Inilah hanya masalah keadilan. Nah, kalau ini tidak bisa diatur dalam sila keadilan sosial ini, maka akan menimbulkan gejolak kepada masyarakat. Tentunya mempengaruhi sila di atasnya, keempat, kelima, keenam, keempat, tiga, dua, satu. Jadi polisi, jaksa, pengadilan ini berkutat hanya masalah keadilan. KUHP kita hanya masalah keadilan. Tanah, eh, ekonomi, perdagangan, monopoli, semuanya ada di keadilan. Nah, kalau ini tidak dibina oleh semua orang-orang percaya, orang-orang beriman, agama apapun, maka akan sulit untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa kita, Pancasila. Apalagi cita-cita itu yang kita sebagai orang percaya diilhami oleh firman-firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi polisi, jaksa, pengadilan ditentukan. Bahkan di kitab suci, di ayat-ayat kita juga berkata bahwa di pengadilan sendiri tidak ada keadilan. Nah, ini yang harus kita renungkan. Kenapa sampai tidak ada keadilan? Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Nah, firman Tuhan yang berkata untuk menopang sila kelima ini, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dan Yohanes 7:24, langsung perkataan Tuhan Yesus, jangan menghakimi karena dia melihat ada orang imam-imam dan Farisi gampang sekali menghakimi. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ini sudah karakter Tuhan yang tidak suka kepada ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 6. Lalu di Kolose 4 ayat 1, hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah, jadi itu satu pengawasan untuk kita. Waktu zaman Orde Baru dikatakan waskat, pengawasan melekat. Hampir semua pejabat diingetin waskat, pelayanan, pengawasan melekat. Tapi diawasi oleh malaikat nggak tahu, tetap aja korupsi. Malah takutnya sama KPK, sama jaksa, sama polisi, sama Tuhan nggak tahu. So, apalagi sama malaikat. Kemudian di sila keempat, nah ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Manifestasi buahnya peduli pada sesama. Nah, kita bermusyawarah, kita berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Apa yang kita diskusikan? Pasti manusia peduli kepada sesama, lalu mengutamakan kebersamaan. Karena banyak sekali ragam suku bangsa, pendapat, kalau kita di sini banyak pemahaman, simpang siur ke sana kemari, tetap kita utamakan kebersamaan. Lalu menghargai perbedaan. Nah, ini nilai yang selalu ditanamkan ke CCM, bahwa kita tetap menghargai perbedaan. Sudah datang, belum datang, atau rapture, tidak rapture,
Tidak masalah, itulah keragaman, itulah perbedaan, itulah apa namanya perbendaharaan dari pemahaman yang nggak ada habis-habisnya yang begitu indah. Dan Tuhan membiarkan, mengizinkan itu supaya manusia selalu saling berinteraksi. Nah, kemudian di sila keempat kita tahu bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ini dasar ayatnya di 1 Raja 2 ayat 3 ayat 28. Nah, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, ternyata untuk kita bisa berlaku adil bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi ada pewahyuan, ada hikmat dari Allah. Karena Ia selalu menyertai, yang tadi di awal saya katakan, Roh Kudus itu adalah pasangan kita, untuk selalu kita, Immanuel menyertai kita, yang selalu kita bisa berdiskusi, kita ajak musyawarah, supaya kita bisa mengikuti kehendaknya. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia, manifestasi buahnya kita tahu sendiri bahwa walau berbeda, tetap satu visi, satu tujuan. Oh, negara kita bilang Bhinneka Tunggal Ika. Waduh, kayaknya di seluruh negara pada kagum kepada kita sampai ratusan ribuan suku, tetapi kita tetap satu Tunggal Ika. Bahkan di Timur Tengah hanya bisa dihitung berapa suku, mereka berantem sampai sekarang. Nah, kita patut syukuri dengan keadaan Indonesia yang serba luar biasa. Sila ketiga persatuan Indonesia. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini kita lihat di kisah para rasul, waktu kasih mula-mula, para rasul kita memberitakan Kristusnya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, inilah spirit atau roh yang mengilhami ideologi negara kita, Persatuan Indonesia. Jadi selaras. Ya. Kemudian sila kedua, nah, setelah kita bersatu, mulai memperhatikan objek Tuhan, pembangunan manusia seutuhnya, manifestasinya. Lalu love God, love people. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang. Mengasihi sesama belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Sudah termasuk, karena itu satu paket. Dan karena itu memang karakter Tuhan mengasihi umatnya. Kemudian sila kedua ini naik lagi ke sila pertama, ke Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang menghidupi kesempurnaan dalam Kristus. Intinya, sarinya, diantaranya, bukan ini hanya saya punya pemahaman, diantaranya kita mengutamakan keadilan, ya kan, sebagai buahnya, lalu menghargai perbedaan. Nah, itu mulai ke sila keempat, lalu satu tujuan, persatuan. Lalu mulai kemanusiaan, love God, love people, dan akhirnya ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ ada peace, ada joy in Christ, atau Pak Wilson bilang rest in Christ, karena kita sudah tenang, sudah tidak mempersoalkan suku apa, sudah tidak mempersoalkan agama apa, tapi satu. Kita sudah menyatu dengan Sang Pencipta, sehingga agama apapun kita tetap mengasihi. Ini bisa naik ke level ke sana. Nah, sekarang itu baru pengantar Bapak Ibu. Intinya permasalahan yang saya pikir nanti kita bisa diskusikan karena kehidupan hari-hari. Nah, intinya di sini. Belum ya, ini masih ayatnya dulu ya. Sila pertama, dasar ayatnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita dengar semua, udah pernah belajar ini, Ulangan 6 ayat 4. Lalu di 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Di sini permasalahannya. Belum ada ya. Kenyataannya, pengamalan Pancasila dalam pengajaran
dan praktek kehidupan keseharian cenderung dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena mungkin posisinya, tapi saya nggak mempermasalahkan posisinya, karena ini sudah baku, ini sudah hasil dari penemuan bapak-bapak negara kita, filosofi yang tangguh, bahwa sila pertama itu tetap nomor satu. Cuman waktu kita mempraktekannya, memahaminya, kalau kita mulai dari satu, banyak bertabrakan. Jadi harus mulai dari bawah. Kita lihat di sini. Nah, ini yang agak terbalik dengan yang tadi. Ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini kenyataan dalam penyataan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mulai agak menyempit. Nah, lalu sila ketiga, persatuan Indonesia. Mulai menyempit lagi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Mulai menyempit lagi. Terakhir yang paling menyempit adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, akhirnya kita bingung bagaimana nih ideologinya bagus, tapi kenyataannya kok banyak yang nggak adil, malah tambah kecil. Karena apa? Karena ketuhanan yang Maha Esa ditaruh paling atas, porsinya lebih besar, diajarkan itu yang mula-mula kepada anak didik kita, sehingga mulai punya pemahaman bahwa keyakinanku adalah yang paling benar. Nah, ini yang repot. Keyakinan dia tidak benar. Nah, lalu karena punya pemahaman itu, sudah mulai ada pengkotakan. Sudah mulai melihat manusia, rekannya yang berbeda keyakinan, sudah tidak dimuliakan lagi. Kemanusiaan yang adil sudah mulai. Pengelompokan sudah mulai. Lalu akan mengancam persatuan. Karena porsinya lebih kecil, sudah mulai ada pengkotakan. Oh, saya keyakinannya ini, saya keyakinannya itu mulai. Nah, kalau sudah terkotak-kotak gini, bagaimana kita mau musyawarah kerakyatan? Tambah agak sulit. Nah, kalau musyawarah aja nggak bisa, bagaimana mau berlaku adil? Nah, ini yang harus jadi pemahaman kita semua, sama-sama renungkan. Nah, kita lihat di sini manifestasinya. Kalau sila pertama, Tuhan yang Maha Esa, porsinya lebih gede, dan kita mulai mengajarkan kepada orang yang pertama dulu. Nah, akhirnya agama kita yang paling benar, kita disebutkan. Kita merasa paling suci. Kita mulai memisah-misahkan diri, mengkotak-kotakan, oh itu agama ini, itu agama itu. Lalu Tuhannya udah mulai beda. Oh, dibeda-bedain. Lalu sudah ada seperti kata-kata pengkafiran. Di luar keyakinan saya, kamu kafir. Nah, ini akibat dari pengajaran bukan Pancasilanya, tapi saat masuk untuk memahaminya dari atas. Sehingga begini, mulai terkotak-kotak. Jadi agak ripuh gitu. Gimana rasanya ngomongnya. Nah, lalu masuk ke sila kedua. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Nah, karena sudah ada pengkotak-kotakan, sudah ada keyakinan, sudah ada doktrin di agama, mulai ada perintah membunuh manusia. Wah, lebih-lebih lagi, lalu melanggar hak asasi manusia. Nah, ini di kemanusiaan yang tujuan agama adalah memanusiakan manusia, memuliakan manusia, tetapi karena doktrinnya dari atas tidak punya dasar yang kuat soal keadilan, dia membela agamanya. Di luar keyakinannya bisa dibunuh. Di luar keyakinannya hak asasinya bisa dilanggar. Bagaimana mau menghargai kemanusiaan? Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, bagaimana mau bersatu yang tadi saya bilang tadi? Kita terpecah belah, mudah diadu domba oleh orang asing, oleh pihak ketiga. Dipakai sana sini, contoh kita bisa lihat di Timur Tengah. Mudah sekali karena mengutamakan teokratis, mengutamakan sang ilahi yang sebenarnya tidak ke situ. Cuman kita mempraktekannya salah. Tapi saya yakin Tuhan sendiri tidak begitu. Cuman memulai stepnya, doktrinnya, dogmanya dengan cara pemahaman yang keliru. Lalu keempat, kerakyatan. Nah, kita bagaimana musyawarah seperti tadi? Karena
ciri-ciri dari mulai start ketuhanan yang Maha Esa, pemimpinnya bersifat otoriter, dipimpin oleh satu sang penganut keyakinan, lalu mengutamakan kelompoknya. Bagaimana kita mau berdiskusi, musyawarah, lalu dogma yang berlaku. Nah, ini yang repot. Akhirnya, yang kelima, yang sebenarnya harus menjadi fondasi, jadi tambah kecil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akhirnya tidak ada keadilan yang merata. Keadilan hanya bagi yang kuat dan yang berkuasa. Nah, ini permasalahan dari bagaimana kita menghidupi kesempurnaan dalam Kristus yang bisa kita pelajari dari kehidupan hari-hari dalam ideologi negara kita, Pancasila. Ya, waktunya sedikit habis. Jadi menghidupi kesempurnaan dalam Kristus, manifestasinya seperti tadi, kita mencintai keadilan, lalu menghargai perbedaan, lalu mengutamakan, merindukan satu kesatuan, unity, persatuan Indonesia, dan kemanusiaan, love God and love people, lalu tujuan utama ada kedamaian dan sukacita dalam Kristus. Peace and joy in Christ. Nah, dimulainya dari mencintai keadilan. Nah, anak-anak kita ajarkan dengan mencintai keadilan, dan beberapa hari yang lalu juga saya terima YouTube bagus sekali dari ibu-ibu seorang pengajar bahwa di luar negeri sono ternyata terutama di Jepang, misalnya di Australia, mereka mengajarkan antri lebih penting daripada matematik kepada anak-anak didik yang masih TK, SD, SMP. Karena kalau matematik mungkin bisa diajarkan 3 bulan, 6 bulan, setahun bisa. Tapi sikap antri itu diajarkan sampai puluhan tahun. Kita harus sabar, mengantri, menghargai orang lain. Nah, hal-hal yang begitu yang harus sebenarnya kita ajarkan. Baru nanti masuk ke hal yang di atasnya lagi. Lalu piramida tadi, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini dulu yang harus dipraktekkan. Nah, teman-teman CCM juga, ya, menurut saya ini dulu yang harus dimasuki. Adilkah kita terhadap diri sendiri, terhadap pasangan kita, keluarga kita? Kita bisa cek sendiri, checklist. Lalu, bisakah kita berdiskusi dengan orang lain, menghargai pendapat orang, dimasuk ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di sila keempat? Lalu, bisakah kita bersatu? Nah, lalu bisakah kita menghargai nilai-nilai manusia? Karena menghargai manusia berarti menghargai penciptanya, Tuhan. Akhirnya kita tanpa kekuatan kita itu udah masuk ke sifat-sifat ilahi, masuk ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diingat lagi yang spirit yang sportif ini harus mulai dari juara harapan 2, juara harapan 1 udah bangga, juara 3 lebih bangga lagi, apalagi juara 2, juara 1. Jadi kita mulai fokus kepada fondasinya dulu, baru kita bisa ke atas. Jangan sampai terbalik seperti gini. Kita ajarkan, cari ini dulu, cari itu dulu, tapi kelakuannya minta ampun. Aduh, etika kita nggak ajarkan, sopan santun terhadap orang tua, keluarga kita nggak ajarkan. Tapi lebih dahulu hal-hal soal rohani, nah kan bingung kita. Apalagi soal yang lain-lain. Mau bersatu, mana nggak bisa. Kamu kelompok sana, saya kelompok sini. Pasti nggak bisa. Mau ajak diskusi, pasti nggak bisa. Mau bersifat adil, apalagi. Jadi inilah yang kadang saya pikirin teman-teman di CCM ini pasti lebih cepat nangkep untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, didik kita, masalah keadilan sosial dulu. Berlaku adil, tertib, punya etika, hormat orang tua, bisa menghargai perbedaan pendapat orang lain, merindukan persatuan, nggak punya musuh, lalu menghargai manusia, dan akhirnya Tuhannya. Jadi menghidupi kesempurnaan dalam Kristus, sekali lagi mencintai keadilan,
menghargai perbedaan, merindukan satu kesatuan, unity. Nah, love God, love people, meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, dan peace and joy in Christ, sukacita dan punya kedamaian di dalam Kristus. Waktu saya habis, Christ in you. Jadi yang singkat ini semoga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, kita bisa diskusi. Nah, kalaupun saya ada kekurangan, saya belajar, tapi saya hanya mengantarkan ini bahan diskusi kita ini supaya kita bisa merenungkan bagaimana mengimplementasikan penemuan dari bapak-bapak bangsa kita ini, ideologi negara Pancasila yang luar biasa ini dalam praktek hari-hari. Dimulai dari mana? Saya yakin selama ini kita mulai dari atas, tapi itu nggak general, mungkin ada juga yang sudah masukin. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dari mass media, dari segala macam, masuk dari sila pertama, kenyataannya agak kerepotan. Jadi harus mulai dari bawah dulu. Nah, Pak Presiden kita dalam uh, karyanya hampir 10 tahun ini melakukan sila kelima. Buka infrastruktur di seluruh Indonesia sampai di Papua. Berapapun kosnya, sama dengan kita punya di rohani ini kan, apapun berapapun biayanya asal dia kenal Kristus. Nah ini berapapun biayanya asal rakyat Indonesia menerima keadilan. Akhirnya dibikin jalan sampai ke pelosok di Papua, sampai dicibirin orang, siapa yang mau lewat di sana, buang-buang dana segala macam. Tapi Presiden kita punya visi yang sudah ditaruh Tuhan, yang nggak bisa dibantah sama orang. Akhirnya terjadi dan diteruskan ke daerah-daerah lain. Nah, itulah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah masuk ke dalam menghidupi kesempurnaan dalam Kristus, walaupun keyakinannya beda. Nah, karena ia mau bangsa Indonesia semua satu harga, satu rasa, di pelosok manapun semuanya sama. Nah, akhirnya baru bisa masuk ke kerakyatan. Mulai dibikin kader-kader seperti beliau untuk nanti masa transisi tahun depan. Kita doain ada yang melanjutkan. Lalu masuk ke persatuan, nah kita juga mulai banyak. Dan negara-negara asing semua sudah mulai ngakui sepak terjangnya. Dan lagi mulai ada masuk ke sila kedua dan sila pertama. Nah, beliau sangat concern kepada sila kelima, keadilan. Semua KPK disupport, akhirnya koruptor semua terbongkar. Nah, ini kan satu hal tentang keadilan dasarnya. Jadi saya berharap nanti kita bisa diskusi dan saya percaya pasti menarik karena ini kenyataan hari-hari yang kita hadapi sebagai masalah bersama. Tadi bilangan permasalahan bersama. Sekian sharing saya. Saya kembalikan kepada Pak Luhut. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Iri, terima kasih atas firman-Nya. Ya, akhirnya terjawab juga ya, bagaimana mengaplikasikan Pancasila juga. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang tahu, tapi kita lebih diperdalam lagi oleh Pak Heri. Terima kasih. Kita masuk ke bagian atau ke sesi Q&A. Diawali dengan sesuai dengan topik ya, disesuaikan dengan topik dulu ya. Nanti ada waktunya nanti di luar topik. Silakan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Gede, silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan Bapak Pak Heri tadi ya. Heri Tarji ya. Ya. Saya sungguh sangat tertarik pada topik kali ini karena kebetulan sekarang sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Pancasila, sehingga saya kira tepat sekali apa yang disampaikan, topik yang dipilih pada pagi hari ini. Saya mengawali terlebih dahulu
masalah pengalaman kami. Di dalam era Orde Lama, Orde Baru itu kita begitu semangat melaksanakan penataran Pancasila, Pak. Luar biasa pada saat itu, karena salah satu daripada persyaratan untuk memperoleh karier baik di dalam kepegawaian negeri itu harus sudah melalui kursus pengamalan Pancasila. Nah, pertanyaan yang timbul, kenapa begitu banyak, sudah hampir keseluruhan pegawai aparat negara mengikuti penataran Pancasila, bahkan juga beribadah begitu padat gereja dan masjid yang dihadiri, namun ternyata nilai-nilai Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Terbukti yang paling contoh adalah korupsi semakin merajalela, yang pada saat ini justru indeks persepsi korupsi kita itu menurun dari 39 jadi 34. Jadi korupsi semakin bertambah banyak. Nah, ini timbul pertanyaan, sudah mengikuti penataran P4, sudah mengikuti ibadah di berbagai gereja, masjid, tempat-tempat ibadah, tapi kenapa korupsi merajalela? Nah, timbul pertanyaan dari apa yang telah sampaikan kepada Bapak tadi, di dalam penataran Pancasila itu memang ternyata ada 45 butir, Pak. 45 butir nilai-nilai Pancasila. Tidak cukup seperti apa yang dikatakan oleh Bapak tadi. Jadi sedemikian banyaknya, dan kalau saya bandingkan dengan apa yang ada di dalam Alkitab kita, itu malah justru lebih banyak, lebih hebat butir-butir Pancasila itu yang tercantum di dalam Alkitab kita. Mulai misalnya yang saya lihat, saya pelajari, mulai bagaimana kita hidup oleh roh, Roma 8, Kolose 3 ayat 5-25 itu adalah manusia yang selalu diperbarui. Efesus 4, 1 sampai dengan 32 itu adalah manusia baru. Yohanes 5, 25 itu buah roh. 1 Korintus dan sebagainya itu adalah masalah kasih. Begitu banyaknya, Pak, butir-butir yang ada di dalam ayat Alkitab kita, lebih banyak daripada 45 butir pengamalan Pancasila yang pernah kita pelajari. Pertanyaan yang timbul, yang tadi saya katakan tadi, kenapa negara kita bukan semakin hebat di dalam masalah karakter, Pak? Di dalam masalah karakter. Tapi justru menurun karena indeks persepsi korupsi itu semakin rendah. Berarti kita semakin, dan banyak indeks-indeks lain jadi menunjukkan rendah. Berarti memang karakter mental kita ini memang perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya, ini masalahnya ya. Padahal ayat Alkitab kita begitu banyak memberikan contoh pengamalan Pancasila. Kita ada 45 butir nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini terkait juga dengan perayaan Hari Pancasila yang sangat kita hormati itu. Korup yang saya katakan tadi itu, ada seorang pengamat mengatakan korup di kita ini by system, by law, Pak. Jadi sistem kita dan undang-undang kita memberikan opportunity, peluang untuk korup. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab, saya kira tantangan yang paling besar itu yaitu terlihat dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15-16. Jadi ternyata memang manusia ini semua dicobai oleh keinginan. Nah, keinginan ini memang luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Dan ayat Alkitab mengatakan keinginan yang tidak bisa dikendalikan itu adalah menjadi dosa dan maut. Nah, justru keinginan yang sedemikian hebat di dalam manusia pada saat ini, ditambah memang tidak berhasilnya penataran P4 itu, menjadikan opportunity. Opportunity itu berkembang menjadi korup by law, Pak.
by system. Undang-Undang Dasar 45 kita ini memberikan opportunity korup. Jadi 260 pengamat politik menilai undang-undang kita itu banyak memberikan opportunity bagi korup. Karena untuk mendapat atau membuat undang-undang itu memang harus melalui bisnis tertentu. Nah, mengatasi itu, kalau kita melihat pada ayat Alkitab, saya tertarik sekali kepada Matius 16 ayat 24, Pak. Yaitu pengendalian diri. Artinya kita harus mampu ayat 16-24 itu kita intinya adalah mengendalikan diri, mampu menguasai diri, berani mengatakan menyangkal diri, berani nggak mengatakan no pada myself, tapi yes for God, misalnya begitu. Jadi setiap keinginan itu kita harus berani mengatakan no, karena keinginan yang berkembang itu menjadi akhirnya opportunity sistem undang-undang akan bisa dibeli, kemudian aturan-aturan lain juga bisa diatur, sedangkan negara-negara maju untuk mengatasi korupsi itu bukan dengan karakter-karakter seperti ini. Memang pendidikan penting, tapi pendekatan dengan teknologi misalnya demikian. Sehingga segala satu urusan cashless, ya, paperless dan sebagainya, sehingga itu bisa menekan. Nah, inilah problem yang kita hadapi, Pak, ya, menjelang peringatan hari kelahiran Pancasila ini, karena memang banyak data yang mengatakan memang Pak Jokowi berhasil, Pak, for himself memang membangun infrastruktur dan sebagainya. Tapi lingkungannya sendiri belum bisa. Karena memang by law dan by system ini betul-betul merupakan satu opportunity peluang untuk melanggar Pancasila. Alkitab penuh dengan nilai-nilai butir-butir Pancasila, Pak. Kalau kita teliti satu persatu, penuh. Sebenarnya kalau kita mengikuti firman Tuhan, hidup di bulan roh, itu aman sebenarnya. Tapi kenapa juga tidak berhasil, baik penataran juga tidak berhasil, di dalam ibadah-ibadah kita juga lebih kepada masalah prestis, ya, bukan prestasi. Kan budaya kita sekarang lebih mementingkan prestise daripada prestasi. Gelar-gelar itu adalah prestise, bukan prestasi. Nah, demikian ini sekitar pendapat renungan bagi kita dalam rangka memperingati kelahiran Hari Pancasila. Luar biasa topik ini yang diambil, tapi juga begitu banyak problem yang kita harus hadapi. Karena saking banyaknya, akhirnya satu pun kita tidak memperoleh. Itu yang kita khawatirkan. Terima kasih, Pak. Ini sekitar pendapat dan mohon tanggapan. Terima kasih. Oke, baik. Boleh ditanggapi, Pak Eri? Ya, terima kasih Pak Gede yang memang sudah berkecimpung di pemerintahan, sudah benar-benar menguasai, mendalami dan mengalami bagaimana P4 dulu diajarkan sampai menjadi satu kewajiban semua untuk bagi ANS, apalagi militer, ya, seperti Pak Girsang, Pak Gede. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan itu. Nah, kembali akhirnya tergantung dari man-nya sendiri, manusianya sendiri. Nah, sebagaimana bagusnya pun sistem ataupun ideologi ditanamkan, lalu pemaparan dan pemahaman ditanamkan terus, malah diwajibkan, tetapi kalau kembali ke manusianya sendiri tidak bisa melakukan, dan semuanya sia-sia. Nah, akhirnya seperti tadi di firman Tuhan bahwa hanya Kristus yang ada dalam diri kita ini yang memonitor, yang mengawasi, atau suara hati kecil kita ini yang mengatakan bahwa hal itu tidak baik kalau kita lakukan. Apalagi kita punya posisi yang mumpuni, punya kesempatan yang besar, semua orang pasti ikut perintah kita, mau anggaran berapa juga pasti disetujui, tapi ujungnya kita juga
Saat itu mungkin nggak merasa kita diawasi, tapi ujungnya ternyata kita diawasi oleh hal yang lebih di atas lagi, dan akhirnya kita terperangkap, tergiur. Nah, ataupun kalau waktu kita masih pure, masih bisa menangkal lingkungan sekitar kita begitu semua, tapi kebanyakan terhanyut juga. Nah, jadi saya pikir kembali ke spirit yang ada di masing-masing dari semua pelaksana negara saat itu, dari keyakinannya, dari kesungguhannya dia menjalankan amanat tugas jabatan. Kalau memang benar, ya benar, dan banyak juga yang benar, tapi memang mereka banyak yang korupsi, itu yang masalah jalan, karena tidak bisa mengendalikan yang seperti Pak Gede katakan. Lalu ada satu alat canggih juga yang dulu pernah dipraktekkan oleh Gubernur kita DKI Pak Jokowi dan Pak Ahok. Itu juga akhirnya sistem kontrol budgeting yang sistem canggih deh, pakai pakai IT yang canggih sampai terkunci diutak-atik lagi. Jadi sebagaimana canggihnya teknologi juga kembali ke manusianya yang mengendalikan. Nah, jadi ujung-ujungnya memang hanya masalah karakter yang didrive oleh spirit atau oleh roh yang ada dalam hati kita semua. Jadi ujung-ujungnya kita hanya bisa minta kepada Kristus, Tuhan yang sudah ada dalam diri kita untuk bisa mengendalikan apa-apa yang kita hadapi, yang mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, jadi kita minta dikontrol oleh dia. Itu aja sih paling Pak Gede, dan terima kasih untuk jawabannya, karena ini PR yang terus menerus, tetapi saya yakin kalau ditanamkan dari awal sejak dini kepada anak-anak kita yang masih muda, mulai dari keadilan dulu, berlaku adil dulu, lalu mulai menghargai orang lain, diskusi. Saya yakin nanti ujung-ujungnya mereka dihadapkan dengan satu ketidakadilan, mereka akan merespon, bukan hanya ngikutin, karena mereka sudah dibekali hal-hal tentang keadilan. Itu aja sih Pak Gede yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman lain mau nambahkan, karena ini pasti menarik. Silakan. Oke, baik. Ada Ya. yang menanggapi atau mungkin Pak Gede masih mau menambahkan? Silakan. Boleh saya menambahkan sedikit, Ya, Pak? boleh, boleh, boleh. Begini, ada satu hal yang sederhana, karena merubah sistem dan merubah law itu memang tidak mudah, ya. Bukan satu proses yang luar biasa. Akhirnya memang berpulang pada karakter manusia. Ya. Ya. Ada satu hal yang mungkin sederhana, yang kita sering kali tidak atau melupa melakukannya. Pola atau sistem penataran P4 yang dulu kami pernah rasakan itu lebih bersifat secara kognitif, bukan afektif. Secara ilmuwan, keilmuan atau knowledge saja. Sehingga keteladanan manusia atau tokoh itu tidak menjadi satu pancaran yang menjadi pegangan untuk menjadi diteladani, karena akhirnya kita sekarang ini memang agak langka. Saya contoh di Amerika misalnya, Pak, kalau mereka ditanya student-student itu siapa idola Anda, mereka masing-masing punya idola. Idola saya ini. Kenapa? Karena dia begini. Jadi keteladanan. Dicoba di diri kita, kami dulu di Akademi Angkatan Laut, dicoba siapa teladan idola Anda. Sulit mencari siapa idola kita, karena memang kita krisis keteladanan. Nah, jadi saya lebih cenderung menyarankan bila penataran P4 akan digalakkan lagi, pola pengajarannya mungkin perlu dirubah. Jangan knowledge. Demikian juga para imam-imam atau teologi, pelajar di bidang teologi, itu lebih banyak knowledge, Pak. Sehingga kita mendapat pendeta-pendeta yang kognitif sifatnya gitu. ahli di bidang teori-teori ayat-ayat Alkitab, padahal dimensi Alkitab itu kan sangat komprehensif, Pak. Ada 4 kategori yang pernah kita pelajari. Jadi
memang akhirnya pola pengajaran ini memang perlu kita teliti kembali, ya. Tapi berpegang kepada keteladanan. Sehingga dengan demikian pola pengajarannya jangan kognitif terus-menerus. Karena kalau saya hafal 45 butir, tapi tidak dilakukan, ya percuma juga. Walaupun dapat nomor 1 misalnya karena dia hafal teori-teori Pancasila, tapi akhirnya itu sekedar sebagai suatu kedok belaka untuk mendapat prestise, bukan prestasi pekerjaan. Hanya ini aja contoh sederhana yang mungkin merubah Undang-Undang Dasar 45 kita, mengamandemen lagi susah, tidak mungkin. Belum proses yang luar biasa. Tapi sumbernya di sana itu harus diakui, salah satu sumbernya dari masalah-masalah yang timbul di negara kita itu justru di Undang-Undang Dasar, bukan di Pancasilanya, Pak. Karena Pancasila itu sebenarnya perilaku karakter, ya. Ikuti firman Tuhan, ikuti 45 butir Pancasila dengan keteladanan yang baik, tidak ada masalah. Hanya itu saja, Pak, tambahan. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Gede. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya kembali? Silakan, Pak. Waktu dan tempat. Ini dulu lah. Baik, silakan Pak Sipayung. Hidup dalam kesempurnaan Kristus. Bagaimana tadi judulnya, ya, nggak ada lagi tulisannya. Ya. Menghidupi Bagaimana, kesempurnaan Pak? dalam Kristus, ya. Judulnya tadi apa? Menghidupi kesempurnaan dalam Kristus. Oh, jadi Ya. Kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Ya, kesempurnaan hidup dalam Kristus. Teorinya begitu, gampang sebenarnya. Ya. Gampang hidup itu adalah seperti Kristus lah. Ya. Bagaimana Kristus hidup? Dia hidup oleh Bapa yang ada di dalam dirinya. Lalu kalau kita mau seperti itu, kita harus hidup oleh Kristus yang ada di dalam diri kita supaya pas sama kita punya ini. Jadi itu paslah itu. Tapi kalau dikaitkan dengan Pancasila, saya tergelitik hati saya. Di Indonesia ini dengan istilah toleransi sudah tidak adil lagi, apapun tidak. Sudah berbeda, ada perbedaan yang prinsipil di masyarakat. Ada yang menoleransi. Memang kita penumpang di toleransi. Berarti kita kelas ekor dong di toleransi. Jadi tadi siapa yang cerita tadi sebentar di Jepang katanya semua sama. Semua sama, sehingga kalau ada doktrin diterima sama. Jadi kalau di sini enggak, karena ada yang banyak, ada yang sedikit, yang banyak memiliki toleransi. Jadi mereka lah pegang kendali. Kita tunggu toleransi lah. Kalau mereka tidak toleran, ya menderitalah kita. Dan ini yang terjadi sekarang. Dan pemerintah sepertinya tidak ada di negara ini. Masa dibiarin? Nah, jadi akhirnya disentuh politik. Apa boleh buat satu kedua yang boleh dipertimbangkan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Yang ditabur di hati mereka sejak kecil apa? Ditabur kepada kita sejak kecil apa? Ini dipertemukan. Kepada kita dibilang ditampar sini, dikasih ini. Mereka mau menampar, kalau kita kasih ini, dikasih ini, dicandangnya pun kita, dan ini yang terjadi sekarang di sini. Dan ini emosi ya sedikit. Ketika kita diperlakukan sewenang-wenang, pimpinan PGI pun diam. Oh, makin pangsan kita di sana. Ngomong dong. Mau diterima omongan itu atau tidak, tetapi tuntutan itu keadilan. Tapi mereka pun diam. Weh, apalagi kita anak buah. Nah, jadi kembalilah. Tetapi karena kita adalah warga kerajaan sorga, kata Pak Thompson tadi, ya bukan di sini kerajaan kita. Warga kerajaan kita adalah di sorga. Filipi berapa itu? 320 ya. Seperti itu aja, itulah pertahanan kita. Kalau tidak, maka nanti dong kita. Maka nanti benar-benar gereja kami yang digusur di Purwakarta itu. Kepada siapa kami mengadu? Kepada PGI pun dia. Kepada siapa? Menteri Agama. Sedang sakit kepala dia kali. Nah, lalu kepada siapa? Ya, kepada presiden lah. Presiden terlalu sibuk dengan utang piutang. Jadi memang serba-serbi lah. Tapi kembali kepada tema kita ini, ya, hidup
kesempurnaan dalam Kristus. hidup dalam Kristus. Itulah pekerjaan kita deh. Itulah komentar saya. Kembali ke moderator. Emosi saya karena melihat bangsa ini begini lucu-lucu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan Pak Partisipasi. Luhut. Silakan Pak, silakan. Ya, kalau kita lihat Pak Gede katakan itu memang semua juga kita prihatin ya. Hafal 45 butir, enggak jaminan. Hafal firman Tuhan, enggak jaminan. Terjadi juga kan di kekristenan, di Islam, agama-agama lain, hal-hal yang tidak baik, gitu kan? Kita akui lah semuanya itu. Dan nah bagaimana gitu melihat semuanya itu? Nah kalau kita lihat tadi di Pancasila, juga di kejuaraan ada juga harapan 3, harapan 2, 1, juara 3, 2, dan 1. Begitupun sebetulnya Pak Heri cuma nggak tuliskan aja. Ada juga di kerohanian gitu. Di kerohanian ada tingkatannya juga. Yang paling bawah adalah bayi. Di bawah, urutan paling bawah di harapan 2 itu bayi. Jadi yang diajarkan sekarang ini bayi. Yang diajarkan menjadi bayi-bayi yang pada akhirnya radikal. Di kekristenan pun banyak yang bayi sehingga perbuatannya pun ya seperti itu. Jadi masih bayi gitu tingkatannya. Naik lagi kalau dia sudah balita, agak mendingan kalau dia balita. Banyak nggak yang balita? Bayi saja banyak, balita pun banyak. Ini problemnya. Walaupun Pancasila hafal 45 butir, firman Tuhan banyak, bahkan dikatakan lebih banyak dari 45 butir. Mereka hafal, gitu kan. Tapi apakah jaminan kalau masih bayi? Kalau masih balita? Nggak jaminan. Berapa banyak yang bayi dan balita tuh gontok-gontokan antar agama, di dalam satu agama pun terjadi. Kita nggak ngomong agama lain, di kekristenan pun terjadi gontok-gontokan, masih balita. Itu hal yang kadang-kadang kita lihat renungkan, ya seperti itu keadaan piramidnya. Jadi masih bayi, masih balita. Nah setelah balita naik lagi harusnya, tapi kebanyakan pada stop di bayi dan di balita. Naik lagi ke atas, kemana? Akil balik. Akil balik. Akil balik baru bisa melihat. Oh ya dulu saya bayi, jadi sering gontok-gontokan waktu itu. Saya balita sering mengejek-ejekan. Ya balita mengejek-ejekan antara balita dengan balita lainnya. Sering kali kan terjadi. Begitupun di akil balik. Sering kali terjadi perkelahian di akil balik. Berapa banyak anak-anak SMA tawuran, akil balik. Begitupun di kerohanian yang masih akil balik akan terjadi seperti itu. Betul. Nah setelah akil balik harusnya naik lagi. Ya bukan langsung dewasa, paruh dewasa, paruh dewasa. Nah, paruh dewasa ini pun masih banyak mengalami problem untuk di dalam kehidupan menerapkan apa yang dimaksud kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan di dalam yang berketuhanan. Ini problemnya. Paruh dewasa. Setelah dewasa itulah dia bisa melihat ke bawah. Dulu saya waktu bayi seperti ini ya. Waktu saya balita seringkali saya juga ribut. Apalagi juga waktu akil balik. Merasa mau jagoan, merasa mau paling benar, merasa paling benar di dalam pemahaman-pemahaman juga seperti itu. Waktu di akil balik, merasa paling benar, gitu kan? Nah kalau dalam hal seperti itu tentu saja mereka korupsi pun mereka merasakan bahwa mereka itu benar karena membawa uang-uang itu untuk kelompoknya dibagi-bagikan bukan untuk sendiri. Itu baik. Mereka pikir, apalagi tadi Pak Gede katakan banyak undang-undang yang memang sengaja diciptakan ada peluang-peluangnya. Betul. Lo kan ada peluangnya. Lo ada undang-undangnya saya lakukan itu. Nah, ya kalau paruh dari akil balik, paruh dewasa ya seperti itulah. Masih akil balik. Ya begitu. Membela diri dalam melakukan hal-hal yang salah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saya cinta Tuhan, tapi saya tidak takut Tuhan, gitu kan? Ada kemarin ini kita lihat.
Nah itu pembelaan diri karena merasa ya baru akil balik. Nah kalau kita katakan demikian kan salah kita dikiranya. Lu enak aja kamu ngomong begitu. Iya. Disalahkan kita. Tapi ya kenyataan seperti itu. Banyak pun hamba Tuhan. Kita nggak bicara agama lain. Hamba Tuhan pun banyak. Gitu kan. Nah paru baya, paru dewasa. Nah kalau sudah dewasa benar-benar, apakah iya gitu kan? Apakah iya kalau kita sudah benar-benar dewasa mengenal Tuhan, apa kita akan menjadi suri bayi? Sudah disahkan berkelahi lagi. Baru masuk di pemerintahan, sudah berasa bagaimana? Nah itulah kadang-kadang kalau kita lihat tingkatan-tingkatannya gitu kan, harus dilalui. Di dalam kerohanian pun harus dilalui. Di kejuaraan saja harus dilalui dari kejuaraan harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1. Di dalam kerohanian juga seperti itu. Tapi sayangnya orang cukup puas kalau sudah menjadi juara harapan 2, juara harapan 1, atau juara 3. Sudah cukup puas. Orang pun kalau merasa sudah jadi anggota gereja, sudah jadi anggota majelis, sudah jadi ketua majelis, udah cukup. Merasa dewasa. Ini yang terjadi. Sudah majelis, sudah pasti dia merasa dia dewasa. Lebih dari orang-orang awam di bawahnya. Dia merasa paham akan firman Tuhan. Pasti seperti itu. Majelis merasa dirinya sudah mengerti firman Tuhan. Merasa benar. Merasa paling benar daripada di bawah-bawahnya. Yang terjadi kan seperti itu. Begitupun hamba Tuhan. Merasa paling benar daripada majelisnya dan juga anggota jemaatnya. Merasa paling benar. Kalau salah, mencari alasan-alasan. Nah ini yang terjadi kadang-kadang memprihatinkan gitu kan, melihatnya. Memprihatinkan. Tetap masih mau di juara, istilahnya juara 3 saja. Gak mau naik juara 2, juara 1, mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam sampai akhirnya. Oh iya, dulu saya kok seperti itu ya. Kok saya masih seperti itulah. Kalau sudah dewasa, benar-benar dewasa, dia bisa mengevaluasi dirinya. Kita salah sekecil pun kita akan merasa, wow kok saya seperti itu. Salah ngomong aja kita akan merasa salah ngomong. Salah bertindak pun kita akan merasa salah bertindak. Sesuatu hal yang kadang-kadang kita buat memprihatinkan diri kita, wah kenapa ya? Tadi itu di situ self koreksi dirinya karena mengenal Tuhan, karena bersatu dengan Kristus. Nah ini yang harusnya terjadi, gitu kan? Jadi ya kalau saya katakan, kalau mau mengenal Tuhannya dengan benar, ya sekali lagi, kalau mengenal Tuhannya dengan benar, pasti hidupnya benar. Tapi kalau mengenal Tuhannya masih baik, ya kehidupannya sudah baik. Apalagi mengenal Tuhannya seperti balita dan akil balik, ya masih mau berantem-berantem. Jadi pengenalan Tuhannya itu harus benar-benar, tapi memang nggak gampang, nggak mudah. Karena banyak yang nggak mau. Kalau kejuaraan kan masing-masing bertanding mau. Ini enggak, ini bertandingnya enggak bertanding dilihat orang. Pertandingan kerohanian enggak dilihat orang. Masing-masing pribadi. Orang mau yang dilihat. Masing-masing pribadi sendiri yang bisa menilai dirinya, mengevaluasi dirinya, dan akhirnya bertindak dengan dirinya. Nah dirinya ini yang dia bisa lihat, saya mengatuannya benar tidak. Oh ya, saya melakukan itu karena memang saya sudah mengenal dia. Nah itu aja, jadi ada tingkatan juga. Ya, seperti Pancasila, pengetahuan mengenal Tuhannya pun harus benar-benar bukan hanya pengetahuan, tapi benar menemukan Tuhannya. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwanda atas pemaparannya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kita masih ada waktu ya. Ya. Boleh ditanggapi. Nah, boleh sekarang bebas ya. Di luar topik juga. Nanti untuk penutup nanti setelah jam 12 saja. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau nambahkan, ada yang mau bertanya, silakan. Tulang siagian kali ya. Ayo. Ya, boleh lah, boleh. Boleh. Itu menarik ini Pancasila dibawakan hari ini ya Pak Heri ya. Jadi Menarik kita lah.
Asik ya. Iya, ngerimain ke tahun 80-an. Yang tadi ya, dikatakan sama Pak Gede itu ya tentang P4 tuh ya. Hmm. P4. Dan waktu di mahasiswa itu orang dikenal kewiraan. Kan itu ya. Kewiraan. Perwiraan ya. Ya. Iya, mata kuliahnya itu ada itu kan. Ya. Tapi sekarang udah hilang lama. Ya, hilang lama. Ya, tapi memang yang pertama-tama kita lihat ya menurut pemikiran dan pengalaman kita, semuanya itu kan apa namanya sudah by design. Hmm. Ya, tentu ada regulator. Ya. Regulator itu pun bisa murni, bisa tidak. Di dalam regulator itu kita juga akan melihat ada olarki itu kan. Ada yang penentu. Ya, kalau itu positif, is fine, tidak apa-apa secara hukum, tidak apa-apa, fine. Tetapi jangan kadang-kadang mereka juga bisa lebih berkuasa daripada regulatornya sendiri, ya kan? Itu yang menjadi problem. Nah, kita masyarakat ini adalah pelaku. Nah, tentu kita lihat, kita melakukan sesuatu, itu tergantung dari kemampuan kita, intelektual daripada yang menerima. Ya, sama misalnya ya, kalau ditaburkan sama kita, P4 itu sama masyarakat, tentu ada yang bertingkat itu pengetahuannya, ada yang terima 20% tahunnya, ada yang terima sekian persen, ada yang 40, dan bahkan ada yang apatis. Ya, di situ bermacam-macam. Kalau misalnya kita lihat rojo-rojo kecil, raja-raja desa-desa, apa mereka melakukan itu? Enggak. Dia bilang apa? Ini masyarakat di sini sekeliling saya udah hidupi ribuan orang, saya nggak perlu itu. Bahkan saya sudah melakukan sebelum bicara, kan begitu. Tetapi dia harus mau tunduk karena enforced by the law. Nah, ini desainnya harus mau tak mau, dia harus melakukan itu, mau tak mau. Nah, di situ yang kita juga lakukan. Hal-hal tersebut pun terjadi juga di kerohanian. Banyak kerohanian ini ya by setting, didesain oleh penguasa. Kita tidak bisa bebas. Nah, mungkin Bro John Thompson itu kan mengerti lah masalah itu kan dari hukum. Adanya hukum positif. Sebenarnya kita mengerti bahwa hukum kasih itu yang tertinggi. Tidak ada yang bertentangan dengan hukum kasih. Tetapi oleh karena adanya hukum positif designed by the government, kita harus tunduk. Kita tidak bisa sewenang-wenang. Katakanlah misalnya seperti itu tadi, membangun gereja, banyak gereja ya yang izinnya tidak diberikan. Oleh karena apa? Itu karena hukum positif. Ya, jadi kita tidak bisa menuntut. Nah, ada suatu pertanyaan lagi bagi kita. Kalau kita kembali lagi, apakah dengan beribadah di gedung gereja yang megah seperti katedral itu udah menjamin kita masuk surga? Kan enggak juga. Enggak juga. Ya, kita di CCM ini tanpa ya beribadah di gereja, kita justru beribadah di gereja yang kita kenal dengan eklesia itu di dalam Tuhan. Mungkin itu lebih baik. Ya, could be. Ya. Jadi kita selalu nge-post, ya, selalu menentang hukum itu. Coba kita lihat hukum itu. Benarnya kita udah benar apa tidak, gitu loh. Kita udah sesuaikan dengan itu enggak. Nah, kalaupun dilarang, ya kita bersyukur aja. Misalnya ada suatu gereja gitu ya, harus jadi kita lebih reaktif gitu loh, lebih reaktif. Nah, biarkan mereka dari Zoom, misalnya ada anggotanya 60 orang via Zoom, bisa mereka beribadah dengan hikmat.
Ya, dengan hikmat, tidak harus memaksakan diri ya, untuk menentang government, karena itu ada regulatornya. Regulatornya ini tidak akan semua dipenuhi gitu loh. Nah, kalau itu dipenuhi nanti di sana bagaimana? Kalau ini dipenuhi bagaimana? Nah, juga yang menjadi persoalan itu di dalam negeri kita begitu kan. Secara global kita lihat, coba kadang-kadang kita bicara Pancasila, bicara firman Tuhan. Ya, saya ada baca itu ya, saya ada baca dan juga dengar ada orang cerita yang bisa dipercaya lah ya, yang bisa dipercaya lah ya, tentang bagaimana Iran dengan Arab. Wah, itu sangat luar biasa, itu nggak pernah ketemu kan. Ada yang satu Syiah, ada yang satu Sunni. Ini beragama enggak? Beragama. Agama didesain enggak? Didesain. Struktur agama itu didesain. Dua-duanya. Dan itu berantem. Tapi bisa. Ini yang menjadi luar biasa. Mungkin lebih dari Pancasila. Ini bisa didamaikan oleh seorang ateis. Percaya enggak? Siapa yang damaikan? Jinping. Ya. Aneh ya. Yang tidak beragama bisa menyelesaikan hal itu. Undang mereka duduk bersama, yuk kalian salaman, damailah. Damai. Dan semua sekarang terbuka. Terbuka. Nah, coba kita pikir, itu secara nalar kita. Orang beragama. Bisa enggak kita terima? Saya sih, waktu saya baca, saya dengar itu sangat sulit. Kok bisa ya? Iran duitnya banyak, minyaknya banyak, segala macam banyak, Arab pun begitu. Tapi mereka bisa diperdamaikan oleh ateis. Nah, mestinya kita orang beragama ini daripada negara kita yang kita dengan ada Pancasilanya dengan bahwa kita di sini tidak ada yang ateis dan lain sebagainya, harus bisa lebih dari dia kan, Jim? Mestinya kan harus begitu. Nah, yang aneh lagi kita lihat, saya nggak tahu persis, tapi saya mau lagi cari-cari itu. Orang-orang Kristen di daerah Pasifik, Kepulauan Pasifik itu sangat luar biasa, ya. Kepercayaan mereka dan keyakinan mereka sangat. Mereka itu di sana orang-orang Kristen di sana, ya. Dengan diangkatnya Charles sebagai raja ketiga, bahwa itu adalah anak Tuhan bagi mereka. Itu tingkatannya. Termasuk Papua Nugini. Itu dianggap anak Tuhan. Nah, kenapa? Kalau ini misalnya masuk dari sisi politiknya sedikit ya, tapi dari sisi rohaninya ada. Justru karena itulah pengaruhnya mereka tahu Papua Nugini bagaimana, makanya Biden mau berkunjung ke sana kan, akan berkunjung ke sana. Nah, ada suatu sosok yang tadi itu diteladani. Walaupun menurut pikiran saya mereka salah, tetapi itulah doktrin dan dogma mereka kan di daerah Kepulauan Pasifik itu, bahwa Charles itu sekarang itu diangkat menjadi raja ketiga, itu adalah anak Tuhan bagi mereka. Dan apapun yang diomongin sama dia, itu semua di sana tunduk. Nah, dia dianggap Charles pada saat ini, yang dari tulisan itu yang analisanya, dia lebih ya daripada Ratu Elizabeth. Karena Ratu Elizabeth sebagai ibu, tetapi ini adalah anak Tuhan. Nah, itu akan mempengaruhi, makanya saya bilang, desain. Banyak desain daripada pengambil atau regulator itu, atau penguasa. Kita tidak sadar bahwa kita dibawa kemana. Nah, seperti sekarang contoh, kembali lagi ke daerah kita. Di negara kita pun, mungkin di suku-suku kita dan lain sebagainya, masih banyak. Kalau dikatakan seperti itu tadi, dari bayi apa yang diomongin sama bayi apa yang ditabur, mungkin itulah yang akan dituai nanti di waktu setelah dewasa dan tua.
Dan memang di tradisi kita banyak juga mengatakan, katakanlah misalnya seorang anak muda, ya nggak usah bayi lagi, seorang pemuda selesai kuliah, dia kerja terus kerja dan lain segala macam untuk mengejar ya keadilan sosial bagi dia, karena dia tidak bisa mengharap diberi, tapi dia harus cari. Ya, bahkan kadang-kadang mereka lupa pergi ke gereja dan sebagainya. Orang tua akan marah. Tidak ada gunanya kamu mendapat sosial yang tinggi, tidak ada gunanya kamu mendapat kemakmuran dan lain sebagainya kalau kamu tidak ke gereja, kalau kamu tidak memuji Tuhan. Nah, ini suatu dilema juga bagi si manusia, ya si manusia itu. Jadi mana yang benar? Sehingga sering ada jawaban. Ya, memang begitu. Dia katakan. Ya, ada jawaban dari anak muda, banyak jawaban. Seperti kata Tuhan Yesus, Bapakku pun kerja sampai kini, sampai sekarang ini. Maka kita harus bekerja. Nah, itu slogan-slogan daripada anak muda sekarang. Ya, jadi mereka yang di Eropa, kalau kita lihat di Eropa dan lain sebagainya itu kan sangat sedikit sekarang persentase yang masuk ke gereja, terutama yang muda dan yang muda-muda lah. Karena mereka mengatakan juga seperti itu problemnya. Nah, ada orang saya bicara begitu ya kan. Nah, mudah-mudahanlah di Indonesia nggak terjadi seperti itu katanya. Terus saya tanya, Indonesia berapa setelah mengenal Kristen itu udah berapa tahun? Rasa-rasanya mungkin 160, 170 atau 200 tahun lah. Keadaan kita murat marit begini. Di Eropa itu dari ribuan tahun pengalaman mereka. Boleh dikata 1.800 tahun berbanding kita yang 200 tahun. Bagaimana? Kita bicara misalnya bagaimana nanti kehidupan Kristen di Indonesia 50 tahun atau 100 tahun ke depan. Nobody knows. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dicanangkan dari kita sambil melihat ya undang-undang itu oke lah, itu sebagai dasar bernegara kita. Tetapi yang lebih utama lagi bagaimana kita mengisi itu ya dengan jalur yang benar gitu, jalur yang benar. Nah, karena seperti itu tadi banyak hal-hal yang tidak jadi nalar oleh pikiran kadang-kadang di dunia ini yang mungkin nanti akan terjadi di Indonesia, bisa saja seperti itu. Yaitu seperti yang saya katakan tadi, ya pertama antara Irak ya sekarang Charles yang akan menjadi ya the king ya, itu menjadi dianggap dan dirayakan oleh banyak di pulau-pulau Pasifik sebagai anak Tuhan. Nah, itu padahal sama dengan kita, sama-sama Kristen juga. Nah, bagaimana dengan kita nanti? Dan juga banyak juga dikatakan itu ya. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Yang bisa saya tambahkan cuma pendapat aja. Baik. Terima kasih Tulang. Terima kasih Kesagian. Ada tanggapan kali Pak Heri? Ada gimana? Itu dari Pontianak tuh, Pak Dan. Ya, kita masih ada waktu untuk doa ya. Tapi sebelumnya menurut Pak Heri nih, nanti kalau kita tutup, apakah dilanjutkan lagi atau bagaimana? Kita kasih waktu mungkin, tadi kan korup waktu tuh 10 menit ya. Berarti kita lebihkan 10 menit ya. Nah, mungkin karena tanggapannya sudah banyak ya. Tapi ada satu case yang mungkin menjadi bahan perbincangan kita. Tapi sebelumnya, sebelum nanti ditanggapi sama Pak Heri dan teman-teman yang lainnya, ini ada case gini. Bicara tentang toleransi dan penerimaan akan perbedaan yang saat ini kita dengung-dengungkan dan memang kalau bisa ini menjadi afirmasi bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini ya. Nah, mungkin nanti John Thompson bisa juga menanggapinya dalam versi hukum ya. Apakah dengan adanya toleransi dan penerimaan perbedaan ini kita akan menerima
atau mungkin memaafkan hal-hal yang tidak separalel dengan firman Tuhan, dan bicara tentang tadi yang saya gabungkan lagi dengan apa yang namanya kata berantem tadi, yang dimana apakah kita akan membiarkan atau mendiamkan, atau bolehkah kita menegur, kira-kira seperti itu ya. Tapi sebelumnya boleh ditanggapi lah, masih bisa ya, silakan. Saya ya. Ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Heri, terima kasih untuk sharing pada pagi hari ini. Senang sekali saya melihat Pak Heri berusaha untuk mendaratkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Memang itu penting banget gitu ya, karena supaya tidak kognitif kata Pak Gede gitu ya, cuma sekedar berteori atau berpengetahuan, tapi benar-benar jadi dalam kehidupan kita. Tepat sekali, saya juga serius menyimak ini dalam kehidupan saya pribadi. Karena kalau kita berbicara contoh, nggak usah jauh-jauh. Tadi benar sekali Pak Sipayung bilang contoh kita mah udah paling sempurna, yaitu Kristus gitu ya, teladan kita gitu. Sekalian menjawab apa yang Pak Luhut sampaikan, sebenarnya bangsa kita ini luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa dalam pandangan hidup, dalam akar akar daripada filosofi negara ini hebat sekali. Ini bagaikan erangan sebenarnya, seperti doa gitu sebenarnya atas bangsa ini. Jadi nggak usah, bukan lagi kita mengupayakan dalam arti bukan lagi kita mencoba mendefinisikan kembali pandangan hidup bangsa kita gitu ya, dalam berundang-undang, dalam berpancasila dan berundang-undang dasar 45. Itu sebenarnya teman-teman, itu sebenarnya erangan bagi saya gitu ya, melihat ini sebagai erangan, seperti doa sebenarnya. Dan jawaban itu tepat sekali bahwa itu jawabannya ada di kita sebenarnya sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Suatu kali saya ketika mengikuti Lemhanas teman-teman, saya kaget benar, karena saya ini kan anak tentara gitu ya, tidak diragukan Pancasilaisnya, tidak diragukan Undang-Undang Dasar 45-nya, karena papa saya itu tentara dan ikut perang, tertembak lagi, ya, walaupun hanya cacat ya, tidak meninggal. Dalam arti gini teman-teman, ketika orang berbicara Pancasila, saya itu di dalam hati saya itu seperti ada rasa gimana gitu ya. Sebenarnya dengan saya mencari kebenaran itu adalah bagian daripada hati yang menggelegar itu teman-teman. Satu kali saya membaca gede banget gitu ya di ruang di ruang Lemhanas itu, di pintu masuk, kita masuk begitu ada Garuda Pancasila besar banget, lalu ada kata-kata yang bagus gitu ya. Makanya saya berani benar mengatakan ini gitu. Dikatakan gini, itu bahasa Sanskerta teman-teman, yaitu Tanhana Dharma Mangrua gitu. Jadi arti sebenarnya bukan berbeda-beda tapi kita satu, bukan itu sebenarnya. Tapi arti Sanskertanya itu sejak zaman Majapahit teman-teman. Makanya saya bilang ini akar, ini doa, ini erangan gitu. Arti daripada Tanhana Dharma Mangrua itu artinya adalah tiada kebenaran yang mendua. Wah, saya itu berdecak kagum gitu ya. Kenapa nubuatan atas hamba-hamba Tuhan gitu ya? Kenapa Indonesia itu menjadi satu bangsa yang akan membawa kebenaran ini mendarat dalam kepada dunia ini gitu. Saya yakin sekali, dan sebenarnya apa yang kita seriusi di dalam kita bertemu seperti CCM ini, sebenarnya ini bukan teori teman-teman sekalian. Justru jawaban gitu ya. Jawaban atas erangan, atas doa, atas apapun gitu ya permasalahan bangsa ini, termasuk toleransi. Toleransi sebenarnya udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh bangsa ini teralihkan. Gitu. Kalau Pak Heri tadi kembali kepada Pancasila, lalu ditambahi oleh Pak Gede tadi tentang butir-butir ke-45 itu sebenarnya nilai-nilai yang sudah hebat gitu ya. Itu diakui dunia teman-teman, diakui dunia.
Kenapa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa? Bangsa ini berketuhanan loh. Dan Esa gitu teman-teman. Tiada kebenaran yang mendua. Kata Esa bukan hanya sekedar angka sebenarnya. Itu berbicara kebenaran gitu ya. Tentang keesaan. Tiada kebenaran yang mendua. Bagi saya, kebenaran itu hanya Kristus teman-teman. Kata lain, itulah panutan kita, itulah contoh kita. Itulah dan uniknya teman-teman, kita harus tahu, kita nggak akan bisa membahas bangsa ini dari apa yang ada, fakta-fakta yang ada, dan berjuang melalui hukum pun mustahil, teman-teman. Berjuang melalui keadilan apapun mustahil, dalam tanda petik. Bukan berarti saya katakan tidak kita perjuangkan. Yes, kita perjuangkan. Tapi ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, sama juga erangannya, teman-teman. Sama juga permasalahannya. Betul. Orang-orang Israel mencoba, karena mereka melihat satu sosok, Yesus. Mereka pikir Yesus itu akan menjadi pemimpin dalam tanda petik secara duniawi, teman. Dunia, teman. Bukanlah duniawi, katakanlah dunia, netral lah gitu ya. Bisa menjawab penjajahan yang sedang terjadi di orang Israel waktu itu atas orang Roma, teman-teman. Kan kita tahu itu gitu kan. Mereka pikir bahwa Yesus ini mau diangkat sebagai pemimpin yang bisa menjawab permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial pada saat itu. Dan sayangnya Yesus mengatakan, selalu mengajarkan bahwa kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Yeah. Tapi benar-benar dia mau menghadirkan kerajaan Allah, teman-teman. Jadi memang jawaban atas bangsa ini, jawaban atas dunia ini sebenarnya ada di pundak kita, teman-teman. Benar-benar ada di pundak kita. Nggak usah kita lihat jauh-jauh. Kitalah yang diharapkan. Jadi ketika tadi Pak Gede bilang bahwa atau Pak Sipayung dan tadi Pak Suhanda bilang, lihat apakah gereja telah menjawabnya dalam tidak menuduh semuanya ini gitu ya. Kita tidak berbicara salah benar, tapi yang terjadi adalah ini tanggung jawab kita. Makanya saya bilang kita itu telah gagal dalam tanda petik. Kita gereja ini gagal. Nah, untuk menjawab kegagalan ini bagaimana? Berarti ada yang salah, ada yang something wrong gitu kan. Ada yang keliru kita dalam mengenali Tuhan ini, atau dalam bertuhan ini, dalam bertuhan sila pertama ini, kita salah gitu ya, termasuk di gereja. Makanya saya bilang ketika kalau diminta saya berdoa atas bangsa atau apa, teman-teman, kita tahu polanya ya, pola di apa yang kita tahu di Alkitab. Tuhan mau menghukum satu bangsa, satu negara, satu wilayah, itu selalu bernegosiasi dengan orang benar di dalamnya. Betul ya? Oh, iya. Itu bagi saya itu kebenaran bahwa nasib bangsa ini ditentukan oleh kita. Kalau boleh saya ambil logikanya gitu ya. Yeah. Kalau kita ini tubuh Kristus, kalau kita tubuh Kristus. Nah, kenapa jadi cara menjawabnya bagaimana terhadap persoalan bangsa ini? Ada di pundak kita. Itu paralel sekali pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Begitulah potret daripada bangsa ini. Kita nggak usah sebenarnya, kadang-kadang kan kita bersyafaat, kadang-kadang kita diminta berdoa, kadang saya miris teman-teman. Kadang-kadang saya juga, termasuk saya juga. Rasanya sih dari doa kita udah terjawab semua bangsa ini. Tapi lihatlah yang terjadi. Tapi balik lagi teman-teman, nggak usah kita cukup saja kita menjadi notes gitu ya. Tapi balik lagi ketika kita mendapatkan kebenaran Kristus ini, kesempurnaan di dalam Kristus ini teman-teman, itulah kita menjadi contoh. Jadi apa yang disampaikan Pak Gede, Pak Siagian tadi, bagi saya tepat sekali bahwa sama Pak Luhut tadi, toleransi dari sisi hukum bagaimana gitu ya. Sebenarnya nggak sulit-sulit, secara kasat mata saja itu semua yang terjadi in fakta ya, bukan realita, in faktanya, di dalam faktanya itu memang tidak seharusnya terjadi. Balik lagi kepada manusianya, dan mengubah manusia ini nggak bisa dengan undang-undang. Itulah sebenarnya ketika kita ngomong tentang Taurat, teman-teman. Hukum Taurat itu tidak membawa kesempurnaan. Sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Memang betul dia mengatur
Jangan begini, jangan begitu. Toleransi ini, toleransi begitu. Menghargai ini, menghargai itu. Tapi kan tidak mampu oleh manusianya. Jadi Paulus bilang, sebenarnya aku menghendaki yang baik. Tapi kenapa yang terjadi yang jahat? Kita berdoa bagi bangsa ini supaya baik. Tapi kenapa terjadi yang jahat? Nah ini teman-teman. Satu kali Paulus bilang gini. Ini waktu 2 menit lah, 3 menit lagi kan. Paulus bilang gini. Makanya saya bilang, betul sekali supaya kebenaran ini jangan hanya sekedar kognitif saja, pengetahuan saja. Tapi benar-benar mendarat di dalam sel-sel tubuh kita. Menjadi karakter kita, menjadi DNA keberadaan kita, teman-teman. Sampai rohnya itu menyerap di dalam kita. Rohnya itulah yang memampukan kita menjadi sempurna. Suatu kali ada ayat, Yesus sendiri yang bilang begini, hendaklah engkau sempurna, sama dengan Bapa itu sempurna. Gitu ya teman-teman ya. Ada ayat yang bilang begitu kan. Jadi kesempurnaan itu bagaimana? Kalau kita berbicara kesempurnaan, kita langsung kadang-kadang keok gitu ya. Kapan saya jadi sempurna ya? Kapan? Boro-boro sempurna orang. Di jalan aja macet aja kita udah marah-marah, boro-boro sempurna. Kadang-kadang kan terganggu gitu ya. Suatu kali termasuk salah satu yang saya teliti teman-teman, saya simak gitu ya. Saya bertanya sama Tuhan, ini biar Roh Kudus mengajar sih. Kan Tuhan bilang bahwa hendaklah engkau sempurna karena Bapamu adalah sempurna gitu ya. Apakah itu sesuatu yang mustahil? Kalau Yesus bilang teman-teman bahwa kita hendaklah sempurna, pasti bisa sempurna. But how itu terjadi gitu. Nah kalau itulah jalan-jalan Tuhan teman-teman. Sebenarnya itulah yang kita cari. Itulah yang kita seriusi sebenarnya. Itu yang kita detailkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sempurna? Apakah kita sempurna melalui hukum Taurat? Nonsen teman-teman, nggak bisa. Apakah bangsa ini bisa terjawab dengan apa? Nggak bisa. Walaupun sudah sudah diperjuangkan, dan bukan berarti kita tidak perjuangkan, kita terus. Tapi cara memperjuangkannya teman-teman. Ada satu cara, yaitu di dalam roh teman-teman. Karena segala sesuatu itu yang terjadi di alam fisik, selalu dimulai di alam roh. Dan di alam roh itu aksesnya kita. Sekali lagi, aksesnya kita, teman-teman. Orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Jadi, Paulus bilang begini itu di Kolose yang kita tadi udah dibaca ya, saya nggak tahu Pak Heri baca ya, yang di Kolose 1 gitu ya. Yes. Ada tadi dibacakan tentang yang dipergumulkan oleh Paulus, ya, diperjuangkan oleh Paulus. Dia bilang gini, di Kolose 1 ayatnya yang ke 28 dan 29 ya. Udah dibaca tadi ya Pak Heri? Ya. Oke, saya ulang lagi lah. Ini tepat sekali kalau dibawa ke situ. Ya, dia bilang, dialah yang kami beritakan dalam arti Kristus gitu ya. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Iya kan? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dan seterusnya kalau kita baca pasal itu teman-teman. Jadi fokus Paulus untuk menjawab dunia ini dimulai dari dirinya sendiri dan dia sampaikan sekuat tenaga. Saya baru-baru ini membuat jurnal teman-teman dalam renungan. Bayangkan ya, Paulus sampai dia rela di penjara, karam kapal, disiksa, dia tahu apa itu kesulitan, dia tahu itu semua. Dia nggak ada yang tersembunyi bagi dia di dalam Kristus itu, nggak ada yang tersembunyi teman-teman. Dia rela di penjara juga, dia disiksa, dilempar batu, hanya demi Injil teman-teman, hanya demi Injil Kristus teman-teman. Lalu apa yang dilihat dia? Saya tanya, apa sih yang dilihat Paulus ini ya? Kok dia rela untuk semua itu? Kok dia rela mengusahakannya dan mempergumulkannya dengan sebuah tenaga dia? Dia tahu bahwa jawaban dunia ini adalah Kristus. Dan jawaban dunia ini adalah, kalau kita berbicara Kristus, kitalah tubuhnya teman-teman. Jadi ini serius. Ini sangat serius. Ini menjawab
apa yang disampaikan Pak Luhut. Toleransi itu toleransi itu sebenarnya bukan lagi suatu pergumulan. Itu harus gitu, sudah seharusnya dengan melihat akar daripada bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang disampaikan Pak Heri. Oke. Terus memberkati. Oke, ya. Terima kasih Pak John. Terima kasih dengan teman-teman yang sudah menulis Pak Alek, ya. Ya, terima kasih atas firman-firman yang sudah dibagi. Pak Luhut, silakan kalau mau akhiri. Ya, baik. Oke, terima kasih buat Bapak-Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Waktu juga yang mempertemukan dan waktu juga yang akan memisahkan kita bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang di jam yang sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya, Bapak. Terima kasih, Pak. Yo, shalom. Pak Pak Payung, Pak Syakir. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Luhut, teman-teman di chat. Terima kasih Pak Yones, terima kasih Gian, Terima kasih semua, Tuhan berkati ya. Pak Heri, acara kita. Oke, Terima kasih. oke kita tutup ya. Menjawab pemirsa. 3, 2, 1. Oke.